Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, kali ini kita berjumpa lagi dari kami di pembahasan soal-soal UMPTKIN ya. Nah, jadi kita akan bahas di video kali ini adalah soal UMPTKIN TKD yang terbaru yang perlu ada disiapkan di ujian yang akan dilaksanakan dengan menggunakan ujian online di rumah. Jadi silakan berlatih, lihat di sini soal-soalnya bisa di-download, bahas, kemudian boleh di-share di videonya juga bisa diklik di sini ya. Dan jangan lupa untuk di-share kepada teman-teman yang lain karena berbagi itu adalah indah. Jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Kita akan langsung bahas di video ini. Check it out. Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, kali ini kita coba lihat di sini di umptkyn.ac.id. Nah, bisa kita lihat jadwalnya akan kita perhatikan di sini. Boleh nanti dicek dulu jadwal ujiannya yang muncul bagi adik-adik kami semua dengan memasukkan nomor SIP ya. Jadi silakan dimasukkan kemudian PIN-nya. Nah, untuk adik-adik yang mungkin yang punya pertanyaan lagi, nah di sini boleh dicek nanti informasi-informasinya bahwa ujian itu dimulai tanggal 3 Agustus sampai tanggal 10 Agustus di rumah. Jadi ujiannya sudah fix di rumah, maka adik-adik bisa download aplikasi ujiannya. Nah, di sini bisa di-download aplikasi ujiannya. Bagi adik-adik yang mau ujian di komputer atau di laptop boleh download di sini. Kalau bisa, ini kan untuk perangkat laptop, PC, netbook, notebook, Windows. Nah, kalau bisa Windows-nya yang terbaru, ya Windows 7 juga bisa, Windows 10 juga bisa, silakan. Nah, untuk yang Android, di sini masih bisa di-download tanggal 19. Jadi ini sekarang masih tanggal 17 dan akan di-share kembali tanggal 19 karena memang mungkin lagi perbaikan untuk aplikasinya ya. Jadi mungkin hanya memindahkan aplikasinya kepada mungkin di Play Store gitulah, atau di sini juga mungkin langsung sudah terkonek nanti ya. Jadi caranya bagaimana mendownload aplikasi ujian SSE untuk Windows. Jadi Windows-nya boleh tadi yang Windows 7, Windows 10. Nah, oke, kita lihat di sini. Nah, kita klik di sini, maka pihak UMPTKIN memberikannya di drive google.com. Jadi di sini sudah diberikan, adik-adik bisa langsung download di sini. Di sini ada ini, boleh juga ditambahkan langsung ke drive, silakan. Kalau ini tambahkan langsung pintasan ke drive, langsung misalnya masukkan ke drive kamu. Tapi kalau misalnya kamu download di sini juga bisa, maka isinya apa saja? Ada SSE UMPTKIN, ada SSE UMPTKIN installer exe gitu. Jadi yang ini nanti yang perlu kita download ya. Nah, tata caranya di sini ada, boleh nanti dibaca setelah di-download, oke? Nah, ini kita download dulu. Ini kita download langsung. Nah, ini dia. Google Drive tidak dapat memindai file ini dari virus. Nah, tapi tetap download aja. Oke, tetap download. Nah, boleh dibuka di Chrome. Di Chrome juga bisa, silakan. Nah, ini lagi mendownload, sekarang kita tunggu berapa megabyte. Ada sekitar 64 ya. Jadi ini dalam bentuk WinZip atau WinRAR ya. Jadi di sini bisa kita buka nanti karena 4 digabung deh. Jadi 4 file tadi digabung dalam satu folder yang diberi nama dengan WinZip ya. Win.zip. Oke, kita tunggu ya, masih mendownload. Ini masih sekitar 52,7 ya. Nah, jadi mungkin ada yang bertanya juga kadang-kadang bagaimana cara menginstalnya di Android. Nah, karena memang belum, sebelumnya memang diinformasikan tanggal 17, tapi sekarang dirubah lagi menjadi tanggal 19 ya kan, tapi berubah. Nah, di sini sudah, maka ini bisa kita coba klik di sini, atau boleh dari kami semua kalau misalnya langsung diklik di sini boleh, atau kalau tidak langsung misalnya masuk ke folder di sini, foldernya di sini boleh dicari. Kemudian kamu cari di download. Nah, ini kamu sudah bisa di sini lihat gitu.
Nah, tapi kalau misalnya langsung dari sini juga bisa, ya kan, karena muncul. Nah, ini kita open. Oke, kita coba perhatikan di sini nih, ada nih. Ya, ini buy online ini langsung aja. Mungkin yang udah sering-sering download aplikasi-aplikasi dari laptop udah terbiasa mungkin ya. Nah, di sini langsung kita klik saja ini. Baru pertama sekali, adik-adik kalau bisa jangan langsung diinstal dulu di sininya. Kalau bisa dibiasakan untuk membaca tata caranya gitu ya. Jadi adik-adik kita langsung ini boleh dibuat kemari, baru adik-adik bisa add atau ekstrak. Nah, ini coba diekstrak. Nah, kalau kamu ekstrak, berarti ini ekstraknya, atau boleh sekalian juga ekstrak semua. Ini langsung di blok dia seperti ini. Nah, itu tekan shift ya, tekan shift. Oke, baru klik satu persatu, atau tekan shift baru tarik ke bawah juga boleh. Tekan shift klik satu 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 gitu boleh. Nah, kemudian adik-adik bisa langsung tekan extract to. Nah, supaya bisa kita pindahkan dari WinZip tadi ini ya. Jadi kita langsung ekstrak. Nah, kita tinggal pilih kemana mau kita masukkan. Boleh ke file D, boleh ke dokumen, boleh kemana, bebas. Nah, jadi adik mungkin pilih misalnya ke dokumen. Misalnya di dokumen, di mana mau kita buat misalnya. Nah, oke, kita share-nya misalnya di dokumen aja. Misalnya dicoba gitu ya. Dicoba kita masukkan foldernya namanya. Atau ke adik-adik bisa ganti pena foldernya misalnya UMPTKIN. Jadi caranya bagaimana? Tinggal nanti di sini dulu sebentar. Nah, ini adik-adik bisa masuk dokumen, ya kan di sini. Tinggal nanti kita buat di sini new ya, new folder. Di sini kita pilih UMPTKIN ya, UMPTKIN SSE, oke. Ini kita buat. Nah, baru kemudian tadi ini sudah. Nah, ini kita coba refresh dulu sebentar. Ini kita ekstrak to. Ini, oke, coba tadi. Ini tadi saya X-kan, ini sudah, ini ekstrak to. Oke, baru saya buat di dokumen. Nah, tadi kan ini masukkan kemari. Klik di sini, baru langsung oke, gitu ya. Langsung kita oke-kan saja, maka file yang tadi di WinZip tadi akan pindah ke dokumen yang kita kasih tadi namanya UMPTKN SSE. Oke, nah kita langsung X-kan saja kalau sudah misalnya kita pindahkan. Oke, langsung kita X-kan saja, baru kita masuk ke folder. Nah, ini kita masuk ke folder yang kita tadi, ini kita buka di sini, di dokumen, kemudian kita buka UMPTKIN, nah di sini sudah pindah. Nah, SSE UMPTKIN ini ada sekitar 4 KB, nah di sini yang ini yang perlu kita install. Nah, jadi pertama sebelumnya ini harus dibaca dulu tata cara aplikasi. Nah, ini kita klik saja, boleh kita baca panduannya. Oke, nah ini kita baca sebentar. Nah, karena biasa kan budidayakan membaca supaya informasinya dapat gitu ya. Nah, kadang-kadang langsung kita install gitu kan, nggak kita baca, itu salah. Nah, boleh kan ada dua dari. Nah, bagi peserta menggunakan notebook atau laptop, nah di sini harus dia spesifikasi minimal perangkat adalah prosesor Intel AMD 1,2 ya, jadi lebih tinggi, RAM 2 GB atau lebih tinggi. Jadi boleh RAM-nya yang 2 GB atau yang 4. Jadi kalau 4 dia semakin kencang, dia semakin cepat. Nah, memiliki dan berfungsi kamera depan personal komputer, wajib menggunakan webcam atau yang sejenis. Jadi kalau misalnya adik-adik tidak bisa kameranya depannya, webcamnya, boleh nanti menggunakan yang menggantinya dengan HP. Nanti saya akan berikan linknya di deskripsi bagaimana caranya ya. Nah, sistem operasi Windows ya. Nah, di sini 710 ya, di sini boleh Windows 10 ya. Nah, jadi bisa tadi koneksi internet harus mengakses laman ujian. Koneksi internet dan bisa menggunakan paket data dengan sinyal 4 bar. Jadi caranya ini harus dicek dia ini. Ya, boleh dicek nanti di speed test. Jadi caranya adik-adik misalnya di sini tadi kalau Windows kan jelas. Jadi kalau ini mau dinaikkan juga boleh. Nah, yang ini makanya bisa di notebook juga ini kan. Jadi kalau koneksi internet adik-adik di sini kan katanya boleh dilihat kalau misalnya kita internet, maka adik-adik boleh cek di sini pakai namanya speed test. Jadi adik-adik bisa cek di sini speed test gitu. Speed test. Nah, adik-adik bisa cek di sini namanya speed test. Jadi kalau misalnya kita speed test, nah ini speed test by Okla. Nah, adik-adik bisa langsung melihat berapa bar sih kecepatan internet daripada adik-adik kami semua. Nah, oke, ini langsung diperhatikan.
Oke, nih. Ini kita go kan saja. Nah, ini sekarang saya mengukur kecepatan daripada internet yang saya gunakan. Nah, ini Telkom. Oke. Nah, perhatikan di sini kita klik go. Nah, ini akan bergerak ini 2 ping ya, nih. Oke. Nah, ini dua ya. Kalau mendownloadnya sekitar 16,96. Nah, ini untuk uploadnya sekitar berapa nih? 3,89, sangat rendah ya. Nah, ini sangat rendah ini. Jadi ini 2 ya, 216, sekian gitu. Jadi boleh nanti dicek lagi. Kalau kita menggunakan mungkin HP, tapi ini sudah bisa juga ya, 2 ping sudah bisa ini. Nah, oke. Nah, jadi itu caranya menceknya ya. Jadi kalau bisa jangan sampai di bawah daripada 2 lah, atau di bawah atau 0, gitu ya. Oke, baru kita lihat lagi. Di sini 3G boleh, H+ juga sudah terbaca, apalagi 4G ya sudah bisa. Koneksi internet juga dapat menggunakan WiFi yang terhubung dengan jaringan internet. Oke. Nah, kemudian boleh dicek nanti caranya ya. Kemudian tata instalasi aplikasi ini. Unduh aplikasi sudah. Pilih aplikasi yang tepat perangkat ujian yang Anda gunakan. Pilih SSE WinZip sudah. Nah, ini ekstrak file SSE. Nah, pilih SSE WinPTK untuk pengguna Windows. Kemudian pilih SSE Mac of Zip gitu kan. Ekstrak file SSE MPTK WinZip untuk pengguna Windows dan SSE MacOS Zip untuk pengguna macOS. Jadi ada macOS, ada dia yang Windows ya kan. Lakukan instalasi aplikasi dengan cara buka folder hasil ekstrak, pilih SSE WinPTK installer, klik 2 kali, klik next gitu. Jadi klik modify, klik next, klik finish gitu. Jadi gampang sih ya. Jadi sangat mudah. Nah, tadi pertama pilih folder, ekstrak sudah, pilih SSE WinPTK installer, klik 2 kali, klik next modify, klik next, klik finish gitu. Pindah file SSE WinPTK 2020 dari folder hasil ekstrak ke desktop. Dengan cara pilih SSE WinPTK dulu, klik kanan copy, pindah ke desktop Anda, klik kanan paste. Jadi itu seperti itu. Nah, oke. Bagi yang punya Android nanti kita jelaskan lagi ya kan, untuk Android. Jadi Android nanti bisa kita bahas. Nah, kemudian di sini setelah ini kita coba lihat lagi. Ini tadi, inilah yang mau kita download. Nah, ya ini kita download ya, yang ini sudah kita langsung download saja. Di sini langsung kita klik 2 kali ya. Kita klik 2 kali, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini. Do you want to allow? Nah, ini kamu pilih yes gitu. Oke. Setelah itu, nah ini preferring to install, extracting save exam browse ya. Jadi di sini sudah. Oke, ini lagi menginstal. Oke, nah di sini next. Nah, di sini dipilih I accept ya, I accept next. Oke. Kemudian install. Oke. Please wait. Jadi ini sedang menunggu nih. Jadi dia sedang menginstal Save Exam Browser. Jadi WinPTK kan menggunakan Save Exam Browsers. Artinya tidak boleh membuka aplikasi lain selain aplikasi ini. Oke, kita tunggu. Nih masih jalan. Oke, ini sudah. Oke, ini sudah. Kita lihat di sini finish. Langsung kita klik finish. Sudah. Maka kita akan cek lagi di mana sih dia filenya nih. Oke, langsung kita klik dia. Ini apa sudah terbuka? Kita tunggu sebentar mungkin. Yuk, nih kita cek langsung. Oke, boleh kita cek di sini. Nah, boleh, ini sudah ada di sini. Recently edit. Jadi di sini save configuration save exam browse ya kan. Jadi ini yang sudah kita download. Jadi ini kita coba klik kanan ya kan. Nah, ini boleh kita pindahkan finish to start. Nah, kalau misalnya kita buat di sini berarti dia akan muncul. Nah, di sini muncul. Nah, kalau kita klik di sini mungkin ya kan 2 kali, maka dia akan terbuka.
Oke, nah jadi kalau misalnya ini kita cari kembali, nah di sini langsung adik boleh klik langsung 2 kali. Nah, akan muncul seperti ini di tampilannya. Nah, perhatikan. Nah, di sini permitted or prohibited process are running. The process below are running, they need to be closed. Nah, ingat, di sini kuncinya adalah kalau misalnya kita membuka aplikasi lain, maka ini nggak berjalan. Jadi adik-adik harus menutup semua aplikasi yang ada di laptop kita. Apapun yang kita buka harus kita buka. Nah, jadi di sini kita klik OK, maka di sini yang muncul ya ini aja gitu, ya. Jadi perhatikan di sini, inilah aplikasinya. Nah, coba dilihatnya ini aplikasinya nih. Oke, seperti ini. Ya, ini dia. Nah, jadi makanya ketika kita membuka apapun di sini nggak muncul. Jadi kita nggak bisa misalnya munculkan yang lain. Di sini. Kalau ini kita buat, nah seperti ini. Jadi save exam browse you have install save exam browse but isn't configure yet, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kita di sini ada, boleh kita lihat di sini Windows, ya kan? Di sini ada download, ada download. Jadi kita nggak bisa buka file apapun dari sini karena kita mengujian online. Jadi di sini boleh kalian perhatikan save exam browse ini, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kita keluarkan pun dari sini, nah ini baru dia bisa keluar nih. Nah, ini. Jadi ya keluar dia berarti kita mati gitu. Artinya kita mati dalam artian berarti ujian kita selesai. Jadi adik-adik jangan salah dalam membuat. Ya diperhatikan bahwasannya ini kesalahan nanti mungkin ada pada kita kalau kita misalnya salah dalam mematikan atau membuka file-file lain gitu. Nah, jadi ketika misalnya adik-adik misalnya mengulangi kembali, nah seperti ini, ketika kita buka seperti ini dia kan layarnya hitam nih. Nah, ini bisa dicek, ini dia SEW-nya, Save Exam ya, Browse ya. Nah, di sini bisa kita cek ini kalau kita quit ini dia mengulangi reload current page. Nah, ini bisa kita klik di sini. Nah, ini yang kita perhatikan save exam browse. You have installed save exam browse but is not configure. If you are exam, nah di sini ada. Oke, boleh baca-baca. Nah, kalau ini kita misalnya coba buatkan, ini coba kita kecilkan lagi, maka dia kan tidak muncul layar apapun, dia hitam. Kecuali kita keluarkan. Ini kita besarkan, ya kan? Nah, kemudian kalau ini kita coba X kan boleh, dia langsung menutup, berarti selesai ya kan nanti. Jadi di sini you should have received SCP configuration file with file extension. Nah, jadi di sini this icon ya kan. Or you may have received a link to configure or to start exam with a save ya. Quit save using quit button. Jadi di sini kuncinya nih. Oke. Nah, kalau kita balik langsung dia balik ke awal gitu ya. Jadi di sini sudah. Nah, inilah cara penginstalan dari uh, Save Exam Browse yang digunakan oleh UMPTKIN ya. Jadi ini yang digunakan mereka. Jadi mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi adik kami semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Terima kasih.